Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Indah Suyatno dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam. Materi yang akan saya paparkan adalah tentang chi-square. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Statistika Pendidikan. Pengertian chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat. Chi-square adalah salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Selanjutnya, uji square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini. Syarat-syarat uji chi-square. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count atau FO sebesar 0. Kemudian, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expected count atau FH kurang dari 5. Kemudian, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Uji chi-kuadrat dilambangkan dengan X kuadrat dari huruf Yunani chi, dilafalkan dengan chi. Digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel independen maupun dependennya berbentuk kategorik atau dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu baik atau kurang dengan kejadian BBLD ya atau tidak. Dasar uji chi-kuadrat itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi dilakukan dengan E. Perbedaan tersebut meyakinkan jika harga dari chi-kuadrat sama atau lebih besar dari suatu harga yang ditetapkan pada taraf yang signifikan tertentu dari tabel chi-kuadrat. Contoh kasusnya, suatu survei dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan proposisi hipertensi antara penduduk kota dengan desa. Wilayah kota yang terpilih adalah Jakarta Pusat, dan wilayah desa yang terpilih adalah Cianjur. Sebanyak 410 penduduk Jakarta dipilih dengan random, ada 62 orang yang hipertensi, sedangkan dari 414 penduduk Cianjur yang dipilih dengan random ada 46 orang. Ada 46 orang yang hipertensi. Buktikanlah secara statistik apakah ada perbedaan proposisi hipertensi antara penduduk Jakarta dengan Cianjur. Dengan alfanya adalah 5%. Ya, jawabannya pertama kita buat diketahuinya dulu. Diketahuinya, survei perbedaan proposisi hipertensi dengan random penduduk dibagi dua. Kota yaitu Jakarta Pusat 410 penduduk, ada 62 orang yang hipertensi atau 15,1%. Kemudian desa yaitu Cianjur 414 penduduk, ada 46 orang yang hipertensi atau 11,1%. Ditanya, buktikan secara statistik apakah ada perbedaan proposisi hipertensi antara penduduk Jakarta yang ada di kota dan Cianjur yang ada di desa. Penyelesaian. Pertama, tentukan hipotesis A0, yaitu tidak terdapat perbedaan proposisi hipertensi antara penduduk desa dan kota. AA, yaitu ada perbedaan proposisi hipertensi antara penduduk desa dan kota. Alfa, yaitu 5%,
Selanjutnya, menentukan nilai observasi dan nilai ekspektasi. Untuk menentukan O1 ini kita dapat di tabel tadi dari jumlah hipertensi yang ada di Kota Jakarta. Kemudian E1 ini dari total baris yang ada di kota. Di kolom kiri kanan tadi ada 410, kemudian dikalikan dengan total kolom, yaitu 108 per grand total atau jumlahnya 824, hasilnya adalah 53,73. Begitu juga dengan mencari 02, 03, 04, caranya sama. Tentukan chi-square. Kita membuat tabel dengan 4 kolom. O dan E-nya sudah kita peroleh tadi. Ini dia, tinggal kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian O kurang E kuadrat. Dan kita kurangi 62 dikurangi E, 62 dikurangi 53,73 ke kuadrat, hasilnya 68,39. Begitu juga dengan menghitung ke data selanjutnya. Kemudian rumus akhir dari chi-square adalah O kurang E kuadrat per E. Kita jumlahkan dari 4 data tersebut dan hasilnya adalah 2,91. Jadi kai hitung adalah 2,91. Kemudian menentukan DF. Tabel yang kita gunakan adalah 2 kali 2, maka DF adalah 2 kurang 1 kali 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian alfanya adalah 0,5 seperti kita ketahui di awal tadi. Kemudian data tersebut kita buat ke dalam tabel ini. Kemudian kita cari alfanya adalah 0,05 dan DF-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 3,841. Dan di tabel chi-square di atas pada DF sama dengan 1 dan alfa adalah 0,05 diperoleh nilai tabel 3,841. Jadi keputusan statistiknya adalah bila nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel maka H0 gagal ditolak. Sebaliknya bila nilai hitung lebih besar atau sama dengan nilai tabel maka H0 ditolak. Nilai hitung yang kita peroleh tadi adalah 2,91.